Selamat sore bagi Pak Moses dan teman-teman yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu losol.py. Losol.py sendiri adalah game yang saya buat yang mekanisme gamenya itu terinspirasi dari game-game indie dan game Pokemon tahun 90-an yang sudah saya mainkan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan dua library, yaitu ada import random dan import time, yang saya akan jelaskan ke depannya. Di sini, saya menggunakan single class yang terdiri dari 6 metode termasuk constructor. Untuk kelasnya sendiri, saya berikan nama kelas game. Kemudian, untuk constructornya, saya memberikan satu parameter tambahan, yaitu player underscore name, yang merupakan inputan. Ketika user menginputkan namanya, maka nama yang diinputkan sebelumnya ini akan menjadi nama dari karakter dari game ini. Lalu yang kedua ada metode player statistic, yang dimana fungsinya itu untuk menampilkan statistik dari player, yaitu seperti health pointnya, attack pointnya, defense, dan negaranya. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu HP stat dan attack stat. Kedua variabel ini saya globalkan, yang tujuannya agar bisa digunakan di metode-metode berikutnya. Lalu untuk di sini saya memberikan inputan tambahan, yaitu inputan jenis kelamin, yang dimana ketika user menginputkan jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan, dalam kasus ini sudah saya lowerkan, maka player statistik akan muncul. Namun ketika user menginputkan secara asal-asalan, maka yang keluar akan error dan akan kembali ke inputan awal seks ini. Berikutnya ada metode game mekanisme yang fungsinya ketika player menghadapi peperangan, maka player akan mengalami tiga situasi, yaitu player dapat menyerang atau attack, lalu yang kedua player dapat menggunakan item, dan player dapat kabur atau escape. Di dalam metode ini, saya telah mengglobalkan beberapa variabel yang dimana tujuannya sama seperti sebelumnya agar bisa digunakan di beberapa metode kedepannya, yaitu ada attack, item, escape, choice, dan HP stat serta attack stat. Kemudian di sini ada inputan berupa integer, yaitu choice, yang dimana choice ini memiliki tiga kondisi, yang dimana ketika user memilih satu, maka player akan menyerang dengan nilai acak 0 sampai 3. Nah, nilai acak ini bisa digunakan karena saya menggunakan fungsi dari library random, yaitu random.ranin dengan jarak 0 sampai 3. Lalu, yang kedua, ketika user menginputkan 2, maka di sini player akan dapat menggunakan item yang terdiri dari coklat bar dan potion health. Di sini ada inputan lagi berupa integer, yaitu inputan ini akan memilih item mana sih yang mau digunakan, item coklat bar atau potion health. Di sini ada sebuah kondisi. Ketika player memilih item 1 atau 2, di sini akan melakukan pengecekan. Jika darah player sama dengan 7, maka player tidak bisa memulihkan darahnya. Selainnya, ketika darah player kurang dari 7, maka player dapat memulihkan darahnya sebanyak item yang dipilih. Misalnya ketika user memilih coklat bar, maka player akan memulihkan darahnya sebanyak 2. Selanjutnya, kondisi yang terakhir, ketika player memilih 3, maka di sini ada nilai acak lagi, yaitu 0 sampai 3. Di dalam nilai acak ini ada sebuah kondisi, di mana jika kondisi kurang dari sama dengan 2, maka gagal untuk kabur, dan jika 3, maka player dapat kabur dari peperangan tersebut. Lalu berikutnya ada metode dev level 1, yang dimana fungsinya itu merupakan level awal dari game ini. Nah, di dalam metode level 1 ini
ada beberapa variabel yang sudah saya globalkan yang tujuannya masih sama, yaitu agar bisa digunakan di metode-metode berikutnya, yakni ada hpstart, attackstart, dan win. Lalu di sini ada sebuah cerita dari gamenya itu, di mana di dalam cerita itu ada fungsi yang di beberapa fungsi print ini ada beberapa fungsi time.sleep ini yang tujuannya agar agar memiliki jeda terhadap fungsi pemanggilan print. Maksudnya itu, ketika print story ini dipanggil, maka akan ada jeda selama 2 detik untuk memanggil fungsi print yang ini. Dan begitu seterusnya untuk ketika ada pemanggilan time.sleep ini. Lalu yang kedua, ada variabel win sama dengan false, yang dimana variabel win ini merupakan boolean sama dengan false. Nah, fungsi dari variabel win ini akan digunakan di dalam pengulangan, yaitu ini, while win is not true, maka musuh dipanggil. Musuhnya ini saya definisikan sebagai golak dengan darah 6. Nah, ketika darah golak ini tidak sama dengan 0, maka game mekanisme ini akan dipanggil. Yang sebelumnya tadi saya jelaskan akan dipanggil di sini. Lalu ada variabel baru, yaitu turn, yang merupakan variabel boolean, yang dimana ketika variabel turn itu sama dengan true, maka player boleh melakukan aksi seperti melakukan penyerangan atau attack, item, dan kabur. Nah, di sini ketika player memilih satu, maka darah golak akan diserang, akan dikurangi sebanyak attack stat. Nah, attack stat sendiri yang tadi saya jelaskan itu kan random. Jadi di sini saya memberikan sebuah kondisi di mana ketika attack stat itu sama dengan 0, maka musuh yang diserang itu serangannya itu tidak efektif karena musuhnya itu dikurangin darah. Jadi misalkan saya definisikan itu, si golak itu dikurang yang darahnya 6 itu dikurang 0. Jelas ini tidak efektif karena darah golak itu masih sama dengan 6. Nah, untuk kondisi lalu jika attack stat itu 1 atau 2, maka serangannya ini cukup efektif. Dan ketika attack stat itu sama dengan 3, maka serangan dari player itu akan sangat efektif kepada golak. Nah, ketika player sudah melakukan penyerangan, di sini saya akan mengubah variabel turn menjadi false, yang fungsinya agar player tidak dapat melakukan penyerangan secara terus-menerus. Lalu di sini saya akan memberikan jeda selama 2 detik. Ini begitu pula dengan kondisi yang kedua, ketika player memilih 2, maka turn sama dengan false, atau player tidak dapat melakukan aksi lagi, dan sama dengan yang ketiga ini. Nah, ketika turn sama dengan false atau while turn is not true, di sini akan dilakukan pengecekan. Ketika darah golak kurang dari sama dengan 0, maka loopingan inner ini, karena ini merupakan inner while ini, maka loopingan ini akan dihentikan. Namun ketika darah golak itu lebih dari sama dengan 0, maka golak akan melakukan penyerangan dengan nilai acak 1 sampai 2. Di sini HP stat dari player akan dikurangi dari nilai attack yang tadi. Nah, di sini masih sama seperti kondisi sebelumnya, yaitu ini, dimana ini hanya merupakan pengecekan saja. Ketika golak menyerang dan hasilnya itu 0, maka darahnya itu tidak efektif, maka penyerangan itu tidak efektif. Dan ketika penyerangan itu nilainya 1 atau 2, maka penyerangan itu efektif dan sangat efektif.
lalu turn ini akan dikembalikan lagi ke true dan player akan dapat menyerang, dan seterusnya, dan begitu seterusnya sampai di sini. Sampai di sini akan dilakukan pengecekan. Di sini ketika HP dari player itu sama dengan 0, maka win sama dengan false, dan game akan di restart, dan HP dari player dan goal ini akan diulang, dan mekanisme game itu akan berjalan kembali. Namun ketika ketika golak itu darahnya sudah kurang dari sama dengan 0, maka win sama dengan true, dan loopingan ini akan berakhir dan player akan menang. Jadi begitu. Lalu untuk metode yang kedua kurang lebih sama, karena ini hanya cerita lanjutan saja dari level 1. Nah, yang metode terakhir ini ada metode start game, di mana di sini akan menampilkan statistik dari player, lalu akan memulai level 1. Lalu di sini yang sudah diglobalkan tadi, ketika win sama dengan win strip 1 itu sama dengan true, maka metode level 2 ini akan dijalankan. Namun ketika false, maka level 1 ini akan diulang terus sampai player menang. Lalu di sini ada fungsi main, yang dimana fungsi main ini akan menjalankan kelas dari game itu. Di sini saya panggil kelasnya, dan di sini saya panggil fungsi dari main itu. Nah, sekarang kita coba di CMD langsung. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, kalau di parameter constructor tadi, constructor ini meminta user untuk menginputkan namanya. Di sini saya input namanya, dan di sini ditanya untuk jenis kelaminnya, saya buat laki-laki. Nah, ini merupakan statistik dari playernya. Terlihat bahwa di sini ada nama, dan ada darahnya, ada attack, ada defense-nya, dan ada negara asalnya. Lalu di sini ada story. Nah, seperti yang tadi dilihat bahwa pas output story ini dijalankan, tadi ada jeda selama 2 detik, yang dimana fungsi time sleep ini berjalan. Lalu ketika fungsi time sleep ini sudah lewat selama 2 detik, maka ini lanjut. Nah, di sini game mekanisme dipanggil. Di sini saya dapat melakukan penyerangan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba item dulu, karena tadi ada sebuah kondisi di mana ketika darah saya penuh, saya tidak bisa menggunakan item. Sebaiknya kita coba saja langsung. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan item coklat bar. Nah, seperti yang Anda lihat tadi, kita tidak bisa menggunakan item karena darah kita masih 7. Nah, di sini si golok melakukan penyerangan nih. Nah, saat golok melakukan penyerangan, darah kita 6. Nah, di sini kita bisa melakukan item, bisa menggunakan item. Di sini saya coba untuk menggunakan item nomor 1 saja. Nah, di sini bisa dilihat kalau kita bisa menggunakan item yang dimana HP dari player itu terpulihkan sebanyak 2 dan darah menjadi 8. Nah, giliran si golak itu, nah si golak ini tidak dapat melakukan penyerangan terhadap player, dan penyerangan ini ternyata tidak cukup, sangat tidak efektif, di mana penyerangan ini bernilai 0 terhadap player. Nah, darah player ini masih 8. Di sini saya coba untuk melakukan penyerangan. Nah, darahnya si golak itu langsung 5. Sekarang saya coba untuk melakukan kabur. Nah, sayangnya mungkin ini nilainya kurang dari sama dengan 2, karena saya gagal untuk kabur. Lalu di sini saya coba untuk melakukan penyerangan lagi, dan ternyata darah golak itu 4. Darah golak 4 langsung 4, dan di sini saya melakukan penyerangan, dan
bisa dilihat bahwa penyerangan yang dilakukan oleh player itu tidak efektif karena nilainya 0. Di sini saya melakukan penyerangan dan ternyata penyerangannya cukup efektif, membuat darah golak itu sama dengan 1. Nah, ketika darahnya si golak itu sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, maka kita menang dan cerita dilanjut. Di sini kurang lebih sama. Nah, dapat dilihat bahwa level yang kedua ini cukup sulit ya, hingga menghabiskan banyak waktu. Dan di sini bisa dilihat kalau level yang kedua ini sudah saya selesaikan dan game berakhir dengan bertuliskan you win. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan program, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat sore bagi Pak Moses dan teman-teman sekalian.